Tiba di London, Prabowo disambut perwakilan kerajaan Inggris. Kemenangan perdana Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ridwan Kamil dapat restu dari ulama se-Jawa Barat dan Jakarta. Pabrik narkoba di Bali digerebek dengan barang bukti 1,5 triliun rupiah. Halo pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami masih memiliki beberapa informasi lainnya yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brazil. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu mulai dari Palestina hingga perubahan iklim global. Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di Rio de Janeiro di Brasil pada Minggu 17 November 2024. Prabowo menyambut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu mulai dari Palestina hingga perubahan iklim global. Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional, khususnya di Palestina. Prabowo juga menyatakan Indonesia sangat berkomitmen dan ambisius menggarap energi terbarukan yang ramah lingkungan. And we are willing to support, for instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Sekjen PBB dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi guna mempersiapkan reformasi di masa depan. Sekjen PBB juga sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. And that means that the role of countries like Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art yang ada di Brazil. Kedatangan Prabowo disambut oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan sapaan dan juga senyuman yang hangat. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil. Prabowo tiba pada pukul 9.45 pagi waktu setempat dengan menggunakan mobil kenegaraan berwarna putih. Ia mengenakan kemeja putih dibalut setelan jas berwarna hitam serta peci hitam dan disambut karpet merah serta pasukan jajar kehormatan. Prabowo menyempatkan memberi salam hormat saat disambut oleh Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum salam hangat. Prabowo bersama dengan para pemimpin dunia lainnya yang telah hadir masuk ke dalam ruangan untuk mendengarkan pembukaan acara G20 Brazil 2024 dari Presiden Lula. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara London. Sesampainya Prabowo di sana, ia disambut dengan karpet merah dan juga oleh perwakilan dari Kerajaan Inggris. Kedatangan Prabowo ke London ini adalah bagian dari rangkaian lawatan kunjungan ke luar negeri perdananya sebagai presiden setelah mengunjungi Brazil untuk menghadiri KTT G20. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Stansted Airport London pada Rabu 20 November 2024 waktu setempat. Kedatangan Prabowo ke London ini adalah bagian dari rangkaian lawatan kunjungan ke luar negeri perdananya sebagai presiden. Setelah sebelumnya Prabowo mengunjungi Brazil untuk menghadiri KTT G20 dan beberapa negara lainnya. Sesampainya Prabowo di London, ia disambut dengan karpet merah dan juga perwakilan Kerajaan Inggris Deputy Lieutenant Charles Anderson. Keduanya terlihat saling bertegur sapa dengan penuh kehangatan meski cuaca di London terbilang sangat dingin karena suhu mencapai -1 derajat. Prabowo dalam kesempatan itu mengenakan jubah panjang hitam dan berpeci hitam. Nampak turut menyambut kehadiran Prabowo di London diantaranya Dubes RI di London Desra Percaya, Dubes Inggris untuk Indonesia Jeremy CVOB, KBRI London Kol Faisal Ridwan, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Satrio Jiwandono. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pejabat Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melihat langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di 11 kota yang berada di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Gibran tinjau uji coba makan gratis hingga bulan Desember mendatang. Beginilah suasana uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digelar pemerintah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang mendampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan, hari ini sebanyak 565 paket makan bergizi gratis dibagikan di SDN 15 Lipi dan SLB 5 Jakarta Barat. Teguh menambahkan, dengan menu yang disajikan dari sayur, telur, buah, dan susu tersebut seharga Rp15.000. Selain itu, gizi yang terdapat dalam satu paket itu sudah disesuaikan oleh Badan Gizi Nasional sekitar 450 hingga 600 kilokalori. Makanan yang disediakan berasal dari unit pelayanan makanan bergizi yang berjarak hanya sekitar 700 meter dari sekolah. Sehingga diharapkan makanan yang datang ke sekolah masih dalam keadaan hangat. Program ini alhamdulillah sudah berlangsung mulai kemarin tanggal 18 November dan insya Allah hingga akhir Desember 2024. Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba makan gratis untuk 11 sekolah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan total 2.987 paket makanan. Ini memang kita sesuaikan, di mana diharapkan satu dapur kurang lebih adalah untuk 3.000 siswa, ya, sampai 4.000. Mudah-mudahan nanti kita akan juga lanjutkan Badan Gizi Nasional bisa membangun untuk katakanlah percontohan di kota ataupun kecamatan yang lain. Program makan bergizi gratis ini akan terus dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional yang berada di 11 sekolah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Satu dapur UPMB diperuntukkan untuk kurang lebih 3.000 siswa, yang mana makanan ini juga telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta guna memastikan kesehatannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pasar Rakyat Suta Salewangang pada Kamis lalu. Pasar ini mengusung konsep tradisional modern untuk tingkatan kualitas pasar dan tetap jaga keaslian interaksi pasar tradisional. Didampingi oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah serta PLT Bupati Maros Suhartina Bohari, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pasar Rakyat Buta Salewangang Maros pada 14 November 2024. Pasar Rakyat BSM mengusung konsep tradisional modern. Wapres menilai konsep tersebut merupakan manajemen yang baik. Di Pasar Rakyat BSM tersebut, Gibran melihat penggabungan konsep tradisional dan modern yang dinilai mampu meningkatkan kualitas fasilitas pasar dan tata kelola yang lebih profesional. Konsep pasar tradisional modern memungkinkan hasil panen petani lokal dan produk UMKM dapat tersalurkan langsung hingga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah. Hal ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penerapan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penguatan pasar tradisional. Dalam kesempatan itu, Wapres berharap konsep pasar tradisional modern bisa diterapkan juga di luar Pulau Jawa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Atas keputusan itu diambil usai Badan Legislasi DPR RI menyetujui adanya penambahan untuk nomenklatur pada revisi undang-undang tersebut. Rapat paripurna ke-8 DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang. Pengesahan itu menyetujui 4 pasal tambahan usulan DPR. Pertama, pasal 70A menyatakan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lalu pasal 70B yang menyatakan anggota DPRD hasil pemilu 2024 akan ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi DKJ. Kemudian pasal 70C yang menyatakan anggota DPR RI terpilih akan tetap menjabat sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Provinsi DKJ. Dan terakhir pasal 70D yang mengatur bahwa anggota DPD RI terpilih akan dianggap sebagai anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi DKJ. Kedua, materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah dibahas dan diputuskan secara musyawarah mufakat dalam panja adalah A. Penyisipan 4 pasal, yaitu pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, dan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut 10 calon pimpinan dan 10 calon Dewan Pengawas KPK memiliki integritas dan kualitas yang sama. Menurutnya bahwa para capim dan cadewas ini mempunyai rekam jejak yang bagus. Sebanyak 10 calon pimpinan dan 10 calon Dewan Pengawas KPK akan menjalani fit and proper test pada Senin siang. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan capim dan cadewas KPK yang ikut fit and proper test memiliki integritas dan kualitas yang sama. Pasalnya para capim dan cadewas tersebut tidak mempunyai rekam jejak yang buruk. Adapun fit and proper test akan berlangsung pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mulai melaksanakan yang namanya fit and proper, ya. Kalau untuk capim itu kami akan memilih dan menetapkan anggota, pimpinan dan ketua KPK. Ya. Kalau untuk Dewan Pengawas ini namanya forum konsultasi dan pendalaman. Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan 5 orang, ya, kepada Presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah. Nanti jam 13 kita mulai satu persatu kita pendalaman. Ya, kawan-kawan siap semua dari semua fraksi. Dari hari ini sampai dengan hari Kamis malam, insya Allah kita dari pagi sampai jam 21 tiap hari akan seperti itu. Kenapa? Karena memang di periode ini kami memberikan waktu yang lebih lama terhadap masing-masing calon untuk menjalankan proses fit and proper. Kalau biasanya hanya 1 jam, ini 1,5 jam. Dengan harapan ya si calon akan lebih memiliki keleluasan waktu ya untuk menyampaikan visi, misi dan gagasannya terkait KPK ini. Ya, memang ini kali ini ya kami harus katakan Komisi 3 ini ya dilema. Dilemanya apa ya? Karena dari semua calon ini nyaris semuanya kualitasnya sama. Berintegritas, berkualitas, dia punya gagasan besar, punya track record bagus-bagus semua, dan hampir nggak ada celah. Sehingga kami terima kasih dari pansel yang sudah menyuguhkan calon-calon terbaik, tapi dilemanya kami harus memilih setengah dari yang diajukan. Dari 10 kami hanya bisa memilih 5.
Kalau boleh ya kita pilih semua, tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, nama Setio Budianto yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyidik KPK terpilih menduduki kursi Ketua KPK periode 2024-2029. Namanya terpilih setelah melalui proses voting oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI Kamis siang. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawasan KPK Komisi 3 DPR, selanjutnya proses voting ini dilakukan untuk memilih dan menentukan 5 nama pimpinan KPK termasuk Ketua KPK periode 2024-2029. Proses voting diadakan Kamis siang satu persatu. Anggota Komisi 3 memasukkan suara dukungan masing-masing atas nama calon pimpinan dan Ketua KPK yang dipilih. Selama dalam proses voting tersebut, nama Setio Budianto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, Fitra Rohcayanto, serta Agus Joko Pramono mendapatkan suara terbanyak dibanding 5 kandidat lainnya. Selama proses perhitungan hasil voting, nama Setio Budianto teratas dalam memperoleh dukungan suara. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR menetapkan 5 calon Dewan Pengawas KPK untuk nantinya melakukan pengawasan lembaga anti rasuah periode 2024-2029. Persetujuan ini berdasarkan melalui voting suara. Komisi 3 DPR menetapkan 5 calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penetapan ini berdasarkan musyawarah dan melalui voting suara. Kelima calon Dewan Pengawas KPK ini terpilih, berhasil mengalahkan 5 kandidat lainnya dengan perolehan suara tertinggi. Adapun cadewas yang terpilih tersebut yakni Wisnu Baroto dengan 43 suara, Beni Joshua Mamoto dengan 46 suara, Gus Rizal dengan 40 suara, dan Sumpeno dengan 40 suara, serta Ciska Mirawati dengan 46 suara. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai pariwara kami masih memiliki berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, pada kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 pada grup C antara Indonesia melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno tadi malam. Kemenangan perdana Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dengan skor tipis 2-0. Marcelino Ferdinand melakukan brace dengan memastikan Indonesia menaiki top ketiga klasemen grup C sementara. Pada kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 yang mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi, Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan meyakinkan dengan skor tipis 2-0. Yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Marcelino menjadi bintang lapangan setelah mencetak brace untuk tim Indonesia. Masing-masing pada menit 32 dan 57 menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan bangkit setelah menelan kekalahan dari Jepang.
Di babak 1, Indonesia membuka keunggulan untuk timnas Indonesia setelah umpan dari Ragnar Oratmangun yang juga diselesaikan oleh Marcelino meskipun Arab Saudi berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Mereka kesulitan menebus pertahanan Indonesia yang sangat solid. Di babak kedua, serangan balik cepat menghasilkan gol kedua untuk timnas Indonesia yang dicetak oleh Marcelino dan memastikan Indonesia tetap unggul hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup C, sementara dengan total 6 poin. Dari 6 pertandingan, timnas menunjukkan peningkatan yang signifikan dan optimisme dalam laga selanjutnya. Dari Jakarta, Dias, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Natar di Lampung Selatan pada Jumat 15 November 2024. Peresmian Pasar Natal sebagai salah satu bukti perhatian pemerintah dalam menghadirkan sarana perdagangan untuk masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Natar di Lampung Selatan, Lampung pada Jumat 15 November 2024. Kehadiran Zulhas disambut antusias oleh pedagang pasar. Dalam kesempatan itu, Zulhas menjelaskan bahwa setelah Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Natar pada 2023 lalu, Pasar Natar kemudian dilakukan pembangunan. Kini Pasar Natar diresmikan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai sebagai salah satu wujud keberlanjutan pemerintahan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pasar ini mampu menampung hingga 779 pedagang. Diharapkan akan adanya pengecekan untuk mendahulukan pedagang yang sudah eksis sejak dulu. Zulhas menekankan jangan sampai pedagang yang sudah ada dari dulu di pasar tersebut malah tidak boleh berdagang. Waktu Pak Jokowi Presiden kita ajak kemari, maka pasar ini bisa cepat mendapat perhatian. Pada waktu itu diperintah kepada Pak Basuki, Pak Bas untuk membangun pasar ini. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dan kita akan resmikan. Pasar ini menampung 779 pedagang. Tolong dicek betul dan diutamakan pedagang yang eksis dulu. Pasarnya bagus, jangan sampai pedagang yang dulu ada di sini malah nggak boleh berdagang. Revitalisasi Pasar Natar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung serta dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, saat kunjungan kerja ke Pasar Pandu Banjarmasin, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro Esti menilai pasar tersebut telah memenuhi berbagai standar kualifikasi yang menjamin kenyamanan bagi pedagang dan juga pengunjung. Tidak hanya itu, ia mengatakan jika pihaknya melakukan pemantauan untuk pemenuhan standarisasi nasional Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri menegaskan pentingnya memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas pasar tradisional agar semakin kompetitif. Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Pasar Pandu Banjarmasin Timur pada Senin 18 November 2024. Kunjungan itu mencakup inspeksi dari lantai dasar hingga lantai 2 pasar. Wakil Menteri Perdagangan Diah juga berdialog langsung dengan para pedagang Pasar Pandu dan menyatakan kepuasannya terhadap kebersihan dan pengelolaan pasar yang sudah memenuhi standar SNI. Pasar yang telah dinilai memenuhi berbagai aspek termasuk kebersihan, manajemen, dan kenyamanan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pengunjung, sekaligus memberikan ruang yang lebih baik bagi para pedagang lokal. Yang terpenting menurut saya ya, kalau untuk rakyat itu kan yang penting masyarakat itu merasa nyaman untuk berkunjung ke pasar. Bisa dibayangkan kalau pasar bersih seperti di sini, itu kan pasti pengunjung juga ingin kembali lagi, ya kan? Syukur-syukur bisa mengundang teman-temannya atau keluarganya. Jadi pasar ini menjadi tempat yang menyenangkan. Lalu kemudian kita juga memantau bahwa pasar ini memenuhi standarisasi nasional Indonesia atau SNI.
lalu kemudian juga dari segi kebersihan semuanya terjaga dengan baik. Jadi saya ikut senang, mudah-mudahan kita bisa mengundang lebih banyak lagi pengunjung. Harapannya ke depannya bisa kita dorong digitalisasi pasar juga untuk mempermudah yang berusaha di sini ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 300 laporan terkait netralitas aparatur sipil negara di Pilkada serentak. Bima juga menyatakan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti terlebih pelaksanaan Pilkada akan digelar 7 hari lagi. Dalam pemungutan suara Pilkada hanya tinggal menghitung hari. Kementerian Dalam Negeri pun menerima sebanyak 300 laporan terkait netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada 2024. Mengenai laporan tersebut pun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan akan menindaklanjuti laporan yang telah diterima oleh pihaknya. Menurutnya laporan yang diterima itu teridentifikasi pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di wilayah Buton Selatan dan Gayo Lues, Sumatera Utara. Oleh karena itu, ia mengingatkan para kepala daerah yang menjadi petahana pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik. Laporan dari Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ya. Jadi ada Buton Selatan ditanyakan, katanya ada pelanggaran melakukan rotasi padahal nggak boleh. Kami sampaikan telah dibatalkan. Jadi pemerintah bisa menganulir keputusan yang tidak sesuai. Jadi nggak boleh sembarangan mengganti-ganti pejabat begitu ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan, maka dianulir. Salah satunya adalah di Buton Selatan begitu. Kemudian ada juga laporan tentang kepala daerah yang konflik of interest (PJ). Ya, ini di Gayo Lues di Sumatera Utara. Ini juga sedang diproses untuk digeser atau dirotasi. Jadi kita merespon semua aduan itu dan memang sejak isu netralitas ini diangkat, kami mendapatkan banyak laporan, 300 lebih laporan, dan ini baik ya, artinya ada kecenderungan langkah-langkah yang lebih terkendali lah, nggak sembarangan lagi sekarang. Dan kami berusaha untuk menindaklanjuti semua laporan tentang netralitas ASN. Apalagi ini 7 hari menjelang pencoblosan, dan kami juga mengingatkan sekali lagi, nanti ini kan hari Sabtu, petahana yang cuti ini kembali lagi. Nggak boleh, begitu kembali langsung main copot, main geser, semua ada aturannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan pencapaian kinerja perdagangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 November 2024. Mendak menunjukkan berbagai indikator positif yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam jaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika yang ada. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat rapat kerja Kementerian Perdagangan bersama Komisi 6 DPR RI. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengikuti rapat kerja di Gedung DPR Jakarta pada Rabu 20 November 2024. Sebelum memulai pemaparan, Mendak memaparkan pencapaian kinerja perdagangan. Budi mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Budi menunjukkan berbagai indikator positif yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam jaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika global. Pada periode Januari-Oktober 2024, surplus perdagangan tercatat 24,43 miliar US dollar, diiringi neraca non-migas yang konsisten surplus selama 5 tahun terakhir. Hal ini membuat tingkat optimisme tercapainya target ekspor non-migas tahun 2024 semakin tinggi. Mendak menjelaskan bahwa sektor industri tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana struktur ekspor Indonesia per Oktober 2024 didominasi oleh sektor industri yang menyumbang 79,90% dari total ekspor. Dalam kesempatan itu, Budi pun menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi berupa fluktuasi harga komoditas dan dinamika global. Dari Jakarta, Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam upaya mendukung penyelesaian permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan kegiatan bertajuk Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih. Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Menteri Lingkungan Hidup serta PJ Gubernur DKI Jakarta.
penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen dalam pemilahan sampah secara optimal langsung dari sumbernya. Hal ini untuk mempercepat penanganan sampah sesuai dengan tata lingkungan yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat Jakarta agar mulai memilah sampah sejak dari rumah. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari perubahan budaya masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah sehari-hari secara bertanggung jawab. Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pemprosesan akhir atau TPA. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di ibu kota dan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan tahun kedua Axis Nation Cup 2024 sebagai ajang futsal terbesar tingkat SMA maupun SMK se-Indonesia. Menpora Dito juga menilai pelaksanaan grand final dalam ajang ini yang digelar di venue Indonesia Arena menjadi simbol dan inspirasi bagi banyak cabang olahraga bisa bermain di tempat yang sama. Menpora Dito berharap ke depan selain futsal, Axis kembali bisa menyelenggarakan turnamen bergengsi cabang olahraga yang lain untuk menjaring lebih banyak bibit-bibit atlet tangguh di berbagai cabur. Axis Nation Cup 2024 memulai babak kualifikasi dan regional sejak September 2024, menjangkau 40 kota di seluruh Indonesia dengan partisipasi dari 1.650 SMA, SMK, dan lebih dari 16.500 atlet. Tahun ini, Axis bahkan menggelar turnamen khusus futsal putri yang diadakan di 10 kota di seluruh Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo bersama dengan Direktur dan Chief Enterprise Business dan Corporate Affairs XL Axiata Yesi Deyo Setya keempat kiri menyerahkan piala kepada SMK Medika Samarinda sebagai juara pertama Axis Nation Cup 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon hadir dalam penghargaan FFWI 2024. Acara ini merupakan penghargaan bagi orang-orang film dan juga karyanya dari insan pers. Fadlizon juga berharap bahwa acara ini merupakan prospek baik dan juga positif bagi ekosistem perfilman Indonesia. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon secara resmi membuka anugerah Piala Gunungan Festival Film Wartawan Indonesia 2024 di Auditorium Abdul Rahman Saleh Gedung RRI Jakarta. Fadlizon menilai gelaran Piala Anugerah Film ini memiliki makna dalam menggambarkan perjalanan budaya dan semangat peradaban Indonesia. Menurutnya, anugerah Piala Film ini tidak hanya memperkuat identitas budaya bangsa, tetapi juga menjadi ruang bagi para sineas untuk memperkenalkan budaya nasional melalui karya-karya film mereka. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung penyelenggaraan seperti FFWI guna mengembangkan industri film di Indonesia. Ia menilai industri film adalah salah satu pilar penting dalam kebudayaan Indonesia untuk membawa nama Indonesia di mata dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa merasa senang dengan gelaran Aqua Bike Jet Ski World Champion 2024 yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa acara ini yang digelar pada tahun 2024 mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa mengatakan Aqua Bike Jet Ski World Championship 2024 yang berlangsung di Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP yang menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Wamenpar Niluh Puspa saat menghadiri opening ceremony kompetisi jet ski bertaraf internasional di Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menyampaikan bahwa ajang Aqua Bike ini memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Gelaran Aqua Bike Jet Ski World Championship 2024 didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik mulai dari pertunjukan seni dan budaya, kompetisi solu bolon, hingga konser musik yang menampilkan artis lokal dan artis ibu kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi lainnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum menjelang Pilkada 2024. Seperti di KPU Kota Bogor, menggelar simulasi pemungutan suara dan juga perhitungan suara. Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Kartamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dan KPU melibatkan anggota KPPS beserta ratusan calon pemilih. KPU Kota Bogor menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur 2024 di Gor Bogor Selatan, Jalan Raya Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Simulasi ini dilakukan dengan mendirikan tempat pemungutan suara dan pelaksanaan tata cara pemilihan serta alur proses pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024. Dalam kegiatan ini selain melibatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, 555 warga yang terdaftar dalam pendaftaran pemilihan tetap ataupun DPT pun turut dilibatkan. Simulasi ini bertujuan untuk memetakan dan menyampaikan tugas anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS serta saksi dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Habibi Zainal Arifin, kegiatan simulasi ini merupakan agenda KPU Kota Bogor yang memang harus dilaksanakan sebelum hari pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Serta kegiatan ini juga menjadi tolak ukur di dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang berlangsung di TPS. Peserta yang mengikuti simulasi ini merupakan masyarakat yang sudah memiliki hak suara, dan karena pelaksanaannya dilakukan di Kertamaya, maka para pemilihnya otomatis warga Kertamaya yang sengaja diundang oleh KPU. Hari ini KPU Kota Bogor melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dipusatkan di Kecamatan Bogor Selatan. Ini merupakan agenda KPU Kota Bogor yang memang harus dilaksanakan, dan ini menjadi tolak ukur nanti pada tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan pungut hitung itu seperti ini. Titik lokasi TPS-nya pun denahnya harus seperti yang ideal ini seperti ini. Semua kegiatan begitu menjelang pada saat dan pasca. Kemudian yang perlu diantisipasi yaitu soal cuaca ya, jadi musim penghujan dan juga kelelahan dari petugas penyelenggara pemilu. Jadi saya tadi baru mendapat info dari Ketua KPU maupun dari Pak Aspel bahwa sudah disiapkan vitamin dan juga sudah disiapkan sarana kesehatan ya, baik itu ambulan dan rumah sakit 24 jam mulai hari ini dan juga sampai pelaksanaan. Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyatakan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Polri akan menerjunkan sebanyak 728 personil dan TNI ada 68 personil. Dari Linmas ada 3.060 personil yang akan tersebar di 1.530 TPS. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pihaknya akan menampung usulan dari Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, agar pemilu dan pilkada digelar di tahun berbeda. Namun ia menyebut saat ini pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada pelaksanaan pilkada 27 November mendatang.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan pemilu dan pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam 1 tahun. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pihaknya akan menampung terlebih dahulu usulan tersebut. Ia menyebut usulan yang diberikan Ketua Bawaslu itu serupa dengan yang disampaikan oleh Perludem. Kendati demikian, Kementerian Dalam Negeri saat ini ingin berfokus pada pelaksanaan pilkada yang hanya tinggal 7 hari. Konsep ini juga diusulkan oleh teman-teman Perludem. Ada pemisahan antara pemilu nasional dan lokal, ada jarak yang cukup ya antara pilkada dan pilpres pileg begitu. Jadi ini bagus. Ya, nanti setelah tahapan pilkada ini selesai, kita akan fokus. Sekarang ini kita tampung semua usulan, tapi kita akan serius lakukan pembahasan dengan teman-teman civil society, kampus, dan teman-teman partai setelah tahapan pilkada. Sekarang kita fokus ke pilkada lah. Tapi usulan-usulan ini semua menarik. Ya banyak usulan yang sifatnya itu variasi-variasi sistem. Jadi itu kita tampung semua. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara Perkumpulan Ulama se-Jawa Barat dan Jakarta yang digelar di kediaman Habib Lutfi bin Yahya. Acara ini menjadi momen bagi Kang Emil untuk mendapatkan restu dari para ulama serta menyampaikan pesan damai dan kampanye yang kondusif serta menenangkan. Para ulama se-Jawa Barat dan Jakarta hadir dan berkumpul di kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Jakarta pada Senin 18 November 2024. Acara tersebut merupakan silaturahmi yang bertujuan untuk menyatukan pesan damai di tengah persaingan politik. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir dan mendapatkan restu serta dukungan dari para ulama se-Jawa Barat dan Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. Emil menyampaikan dirinya mendapatkan pesan dari para ulama agar kampanye dilakukan dengan cara-cara yang sejuk, membawa kedamaian dan menenangkan hati masyarakat. Tak hanya itu, Emil juga menyampaikan bahwa dirinya komitmen untuk menjalankan program-program yang berorientasi tentang keumatan. Penting damai, pesan ulamanya ya, kondusif, sejuk kan begitu ya, dan menyampaikan kampanye-kampanye dengan cara-cara yang membuat masyarakat itu tenang dan lain sebagainya. Nah, di sini diwakili oleh orang tua saya, Kiai Haji Misbahul Munir, mewakili ulama Jakarta yang menerima dan insya Allah mengkampanyekan di sisa waktu untuk meyakinkan warga Jakarta bahwa saya mungkin bisa diperkenankan untuk mengurusi dan menyayangi warga Jakarta termasuk program-program keumatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal membatasi penggunaan air tanah di mal-mal besar jika menang di Pilkada 2024. Pramono akan memperluas jangkauan pipanisasi air untuk warga Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal membatasi penggunaan air tanah di mal-mal besar jika menang di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan dalam debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan Jakarta Pusat Minggu 17 November 2024 malam. Yang berikutnya adalah pengurangan konsumsi air yang terutama dilakukan oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung, harus dilakukan pembatasan. Hanya itu, Pramono Anung janjikan transportasi umum gratis dan ride and park untuk warga Jakarta dengan adanya pembatasan penggunaan air tanah di mal ataupun perusahaan besar. Pasokan air bersih untuk warga Jakarta di tahun 2029 menjadi lebih besar dan akan memperluas jangkauan pipanisasi air bersih untuk warga Jakarta. Pramono menyebut menurut International Water Institute, hanya 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, perluasan pipanisasi sangat penting untuk dilakukan ke depannya. Ada 2 waduk yang bisa dimanfaatkan untuk memasok air bersih di Jakarta, yakni Waduk Jatiluhur dan Krayan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Darmakun, akan mengurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah dan memprioritaskan transportasi umum. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi polusi udara dan menghadirkan kota hijau di wilayah Jakarta dengan didukung transportasi umum yang memadai.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun memiliki langkah untuk mengatasi polusi udara dan menghadirkan kota hijau di wilayah Jakarta dengan didukung transportasi umum yang memadai. Hal ini disampaikan dalam debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat. Menurut Dharma, ada 8 langkah diantaranya mengurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. Kemudian akan memprioritaskan transportasi umum. Dharma juga mengungkapkan akan ada pembinaan dari tim ekonominya dan menyediakan arsitek yang tepat. Solusi untuk mengatasinya, kami sudah membuat ada 8 langkah sebagai berikut. Pertama, kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. 2, prioritaskan transportasi umum. 3, siapkan energi terbarukan seperti biodiesel mandiri. Bisa dari rumput laut, bisa dari nipah, bisa dari bakau. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Emil Dardak mengobrol bareng dengan berbagai komunitas pemuda, mulai dari duta kampus, influencer, aktivis komunitas, baca hingga tokoh pemuda desa se-Jember. Diskusi santai melalui sarasehan bertajuk Emil Dardak Ngobrol Karonom Noman. Sarasehan bertajuk Emil Dardak Ngobrol Karonom Noman diselenggarakan di Kafe Tebing Jember, Jawa Timur pada Minggu 10 November 2024. Emil Dardak ngobrol bareng dan diskusi santai bersama berbagai komunitas pemuda, mulai dari duta kampus, influencer, aktivis, komunitas baca, duta wisata hingga tokoh pemuda desa se-Jember. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @emildardak, Emil menyampaikan program Millennial Job Center, di mana talenta yang belum mempunyai pengalaman namun punya potensi akan dijodohkan dengan pelaku usaha. Ada satu terminologi yang pernah disebut oleh Pak Jokowi, yaitu gig economy. Nah, gig economy ini sudah semakin berkembang di banyak sekali bidang. Salah satu program yang kita lakukan di Pemprov menyikapi gig economy adalah program Millennial Job Center. Talenta-talenta yang masih nol pengalaman tapi punya potensi, kita jodohkan dengan pelaku usaha yang butuh transformasi digital. Melalui captionnya, Emil menyatakan senang bertemu dengan rekan-rekan muda bertalenta yang akan membawa misi besar Indonesia, khususnya Jawa Timur di masa mendatang. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Paslon Andi Bebas dan Siti Rahmawati menggelar kampanye akbar dengan menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama bersama Soneta Group. Kampanye akbar dihadiri sekitar 30.000 pendukung dan simpatisan di lapangan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Polewari, Mandar pada Selasa lalu. Pemilihan kepala daerah serentak 2024 semakin mendekat. Salah satu pasangan calon bupati yang cukup menarik perhatian adalah pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati. Paslon tersebut menargetkan perolehan suara sebesar 50% dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 mendatang. Paslon Andi Bebas dan Siti Rahmawati menggelar kampanye akbar menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta Group. Kampanye akbar ini dihadiri sekitar 30.000 pendukung dan simpatisan di lapangan Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa 19 November 2024. Kehadiran 30.000 warga pendukung dan simpatisan ini juga memecahkan rekor terbanyak dalam kampanye akbar yang digelar di Sulawesi Barat. Selain itu, seluruh kader partai pengusung yakni P3, Gerindra, PAN, Hanura, dan PDIP juga hadir dalam acara deklarasi akbar tersebut. Dan debat-debat kemarin kami sudah lalui, di mana antusias masyarakat sangat luar biasa, menyayangi kami, mencintai kami. Buktinya mereka hadir di setiap tahapan-tahapan kita mengadakan kampanye-kampanye ideologis. Saya yakin mudah-mudahan hari ini seperti apa yang kita lihat bersama-sama, kampanye sangat luar biasa. Ya, sudah dua tahapan kami lalui ini sangat luar biasa, baik deklarasi maupun kampanye akbar. Dan saya Bebas Siti sangat yakin akan memenangkan 27 November 2029 untuk menjadi pemimpin Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai pariwara berikut kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan Simpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, KRI Ahmad Yani 351 yang membawa bantuan kemanusiaan bagi pengungsi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki akhirnya tiba di dermaga pelabuhan Lakantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Komandan KRI AMY 351 menyampaikan bahwa bantuan logistik tersebut merupakan hasil penggalangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap korban bencana erupsi. Adapun bantuan logistik yang diserahkan secara simbolik antara lain bahan makanan, perlengkapan bayi, perlengkapan kesehatan, pakaian, perlengkapan mandi, dan bahan kontak lainnya. Komandan KRI AMY 351 juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Forkopimda Kabupaten Flores Timur. Penyerahan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini merupakan tugas dari TNI AL dalam membantu proses angkut bantuan logistik yang sebelumnya telah terkumpul. Selain itu, KRI AMY 351 juga akan siaga di Flores apabila ada keperluan mendesak. PJ Bupati Flores Timur mengucapkan terima kasih atas bantuan logistik yang diberikan. Selanjutnya, bantuan logistik akan didistribusikan ke lebih dari 12.000 pengungsi yang tersebar setiap posko. Pada siaga bencana kali ini pangkalan TNI AL atau Lanal Maumere. Sejak terjadi erupsi pertama Gunung Lewotobi laki-laki bergerak cepat dengan segera mengerahkan personel dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sampai dinyatakan tanggap darurat selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian mengungkapkan peran masing-masing pelaku pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Tersangka berinisial A disebut sebagai Fazil terakhir dalam pengungkapan kasus tersebut. A alias M ini merupakan puzzle terakhir ya, kepingan segitiga. Ya, sebelumnya tersangka yang sudah ditangkap tersangka A, kemudian tersangka AK. Nah, ini yang terakhir tersangka AM. A alias M. Dalam satu kelompok ini ya, karena mereka bertiga ini peran mereka yang pertama mengumpulkan website judi online. Ya, kemudian yang kedua mengumpulkan uang setoran. Yang ketiga memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Dan yang keempat, mereka berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan oleh seluruh tersangka. Sementara itu pemirsa, polisi menggerebek sebuah villa di Bali yang dijadikan laboratorium sebagai pembuatan alias produksi narkotika jenis hasis dan pil Happy Five. Polisi menyita sejumlah peralatan laboratorium yang merupakan barang bukti serta 4 orang turut diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut. Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba tersembunyi atau clandestine laboratorium berjenis narkotika hasis di sebuah villa yang berlokasi di Jalan Cempaka Gading, Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Nilai narkoba yang disita mencapai triliunan rupiah, terdiri dari narkoba berbagai jenis,
dan alat produksi membuat narkotika. Pabrik narkoba itu sengaja beroperasi di tengah pemukiman penduduk untuk menyamarkan kejahatan tersebut. Kabar Reskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, baru kali pertama ada laboratorium narkoba yang memproduksi hasis di Indonesia. Laboratorium serupa yang sudah digerebek di sejumlah daerah di Indonesia rata-rata hanya memproduksi ganja sintetis. Polisi menyita sejumlah peralatan laboratorium dan mesin produksi yang digunakan untuk mengolah hasis, ganja, dan pil Happy Five. Terdapat juga bahan kimia dan lainnya yang digunakan untuk meracik hasis dan pil Happy Five hingga siap diedarkan. Tak hanya barang bukti berupa hasis dan pil Happy Five siap edar, sebanyak 4 orang turut diamankan. Pabrik narkoba mendapatkan bahan baku dan alat dari Cina, dipakai untuk memproduksi hasis 1000 kg lebih dan 32 juta butir pil koplo Happy Five. Dengan bahan baku dan peralatan tersebut, pabrik itu mampu memproduksi narkoba dengan total nilai 1,5 triliun rupiah. Barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang disita polisi antara lain 18 kg hasis padat kemasan silver sebanyak 180 pieces atau batang, 12,9 kg hasis padat kemasan emas sebanyak 253 pieces atau batang, 35.710 butir pil Happy Five yang sudah jadi, 765 buah cartridge berisi hasis cair, dan 6.000 buah cartridge kosong. Tim redaksi Sinpol TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Prajurit TNI AL, Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun atau Lanag TBK kembali berhasil mengamankan penyeludupan pekerja migran Indonesia dari Malaysia di perairan Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 12 orang diamankan beserta sebuah mesin. 2 orang diantaranya merupakan ABK Speed yang mencoba melarikan diri. Prajurit TNI AL Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun atau Lanag TBK berhasil mengamankan penyelundupan pekerja migran Indonesia dari Malaysia di perairan Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 15 November 2024 malam. Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman PMI ke Malaysia dan pemulangan PMI dari Malaysia tujuan Tanjung Batu, Indonesia, tim Lanag TBK melakukan penyekatan di beberapa titik yang digunakan sebagai jalur perlintasan kegiatan ilegal tersebut. Tim Lanag TBK melakukan pengejaran sebuah speed yang berusaha melarikan diri. Setelah berhasil diberhentikan, terdapat 12 orang PMI non-prosedural di atas speed. 2 orang ABK Speed diserahkan ke Polres Karimun, sementara seluruh PMI non-prosedural digiring ke P4 MI Kabupaten Karimun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpos Pekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.